Singkat cerita, semua peserta telah berkumpul di kota Pil Suci, serta banyaknya orang-orang yang ingin menyaksikan siapa yang akan bisa menaklukkan 3.000 api pembakaran. Hingga 3 pimpinan menara Pil yang telah hadir juga ingin menyaksikannya. Xuan Songzi kemudian mengatakan, mereka yang akan memasuki wilayah bintang haruslah mempersiapkan diri dikarenakan hanya 10 orang yang memiliki kualifikasi untuk menaklukkan 3.000 api pembakaran. Setelah berkata seperti itu, pandangan Xuan Songzi melihat ke 10 peserta lainnya hingga dia akhirnya mengalihkan pandangannya kepada Mugu karena Xuan Songzi juga tahu kalau orang itu sangatlah berbahaya. Tak lama kemudian, 3 pimpinan menara Pil membentuk sebuah segel untuk membuka celah spesial di mana tempat api 3.000 pembakaran berada. Setelah celah spesial itu terbuka, Xuan Songzi pun lantas berkata, selama di perjalanan alam bintang, tetua pertama akan menemani kalian dan juga akan menjelaskan aturan selama berada di sana. Setelah berkata seperti itu, tetua pertama muncul, kemudian memperkenalkan diri dan berkata, "Aku adalah Qiuling. Kali ini aku akan memimpin kalian ke alam bintang. Dan ingatlah, yang perlu kalian lakukan hanyalah mengikuti aturan. Jika kalian melanggar, aku punya hak untuk mengeluarkan kalian dari alam bintang ini." Mendengarkan kata-kata itu, semua peserta hanya bisa mengangguk. Sementara itu, pintu spesial yang telah berfluktuasi telah sepenuhnya stabil, dan tetua Qiuling kemudian memimpin mereka memasuki alam bintang. Di sisi lain, 3 pemimpin menara Pil mengkhawatirkan akan terjadinya perubahan yang tidak terduga di alam bintang. Bagaimanapun, jika terjadi kesalahan, mereka akan segera datang dan membantunya. Shayan dan yang lainnya yang dipimpin oleh Panatua Qiuling akhirnya tiba di alam bintang. Saat tiba di alam bintang ini, Shayan merasakan kalau uap panas mengalir di tubuhnya. Tanpa diduga, kalau api surgawi yang ada di dalam tubuhnya ikut bergejolak hingga membuat jantungnya berdetak kencang. Shayan kemudian mengatakan 3.000 api pembakaran memang berada di sini. Shayan juga merasakan kalau alam bintang ini berbeda dengan alam Pil. Alam bintang merupakan sebuah ruang yang telah robek dengan paksa oleh 3 pimpinan menara Pil. Hal seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan alam Pil. Ketika Shayan menyentuhnya, bukan hawa panas, namun Shayan merasakan sebuah hawa dingin. Hal itu membuat Shayan berkata, apakah ini adalah cahaya bintang? Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja tetua Qiuling memberikan penjelasan. Alam bintang ini tidak bisa mencegah kekuatan bintang yang mengalir ke dalamnya. Pada siang hari, kekuatan bintang-bintang berada pada titik yang paling lemah. Oleh karena itu, ini adalah waktu yang terbaik untuk menaklukkan 3.000 api pembakaran. Di alam bintang ini juga ada retakan spesial dan ada juga beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kekosongan. Jika sampai kalian masuk ke dalam sana, maka kalian akan tersesat dan menghilang. Tetua Qiuling kemudian memimpin jalan dan diikuti oleh peserta lainnya. Akan tetapi saat mereka sudah mendekati api 3.000 pembakaran, hawanya semakin panas. Bahkan Song Qing, Cao Ying dan juga yang lainnya tidak punya pilihan selain mengeluarkan doki untuk menahan hawa panas yang sangat tinggi. Namun hal tersebut tidaklah berlaku bagi Shayan karena dia memiliki perlindungan dari api surgawi. 20 menit telah berlalu, tetua Qiuling, King Hua dan Mugu bahkan mereka menggunakan doki yang benar-benarlah kuat untuk melindungi tubuh mereka dari suhu yang sangatlah panas. Setelah beberapa saat di perjalanan, akhirnya mereka tiba di hadapan 3.000 api pembakaran yang saat ini dibelenggu dengan rantai-rantai. Tetua Qiuling kemudian mengatakan, kita sudah sampai, kalian semuanya haruslah berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu di luar batas, maka diriku berhak membunuh kalian di tempat ini. Kemudian pandangan semua orang beralih pada cahaya yang sangat menyilaukan karena yang mereka lihat adalah seekor naga yang sangat besar dengan mata yang terpejam dengan rantai-rantai yang mengikatnya. Tidak lain dia adalah api surgawi 3.000 pembakaran. Mugu tua juga dikejutkan oleh bentuk dari api surgawi 3.000 pembakaran. Tiba-tiba saja hal yang tak terduga pun terjadi pada segel Shayan yang diberikan oleh Xian. Karena menunjukkan perubahan dan mulai memanas.
Kemudian Shoyan pun mengatakan, seperti apa yang dikatakan Xian adalah sebuah kebenaran. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3000 api pembakaran. Setelah itu, Tetua Qiuling kemudian menjelaskan kalau saat ini api 3000 pembakaran sedang disegel. Maka dari itu kalian haruslah memiliki beberapa trik untuk menaklukkannya. Dan ingatlah, kalian jangan sampai membangunkan dari tidurnya. Kemudian Tetua Qiuling mengalihkan pandangan dinginnya kepada Mugu karena Tetua Qiuling sangatlah berhati-hati dengan orang itu. Mugu tua hanya tersenyum dingin di hadapan Panatua Qiuling. Setelah itu pandangannya beralih ke Shoyan, kemudian mengatakan, Shoyan, kamu adalah juara pil gathering ini. Oleh karena itu, kamu haruslah menjadi orang yang pertama untuk menaklukkan api surgawi tersebut. Mendengarkan apa yang dikatakan Tetua Qiuling, Shoyan tidak bisa menolak. Setelah itu tubuh Shoyan mulai mendekati 3000 api pembakaran. Ketika Shoyan telah tiba di hadapannya, Shoyan merasakan aura energi yang sangat mengerikan. Dan Shoyan juga merasakan bahwa 3000 api pembakaran ini cukup aneh. Mungkinkah dia selalu memperlakukan dirinya seperti naga void kuno? Panatua Qiuling kemudian mengatakan, Shoyan, letakkan tanganmu pada dahi dari api 3000 pembakaran. Di sana ada sisik naga yang telah ditutupi oleh api ungu hitam. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya. Jika kau beruntung, mungkin kau bisa menaklukkan makhluk ini. Tak berlangsung lama, Shoyan kemudian menemukan sebuah sisik naga yang telah ditutupi oleh garis-garis berwarna hitam, kemudian mengatakan ini adalah sebuah segel yang sengaja diciptakan oleh 3 kepala menara pil. Sungguh kekuatan segel yang benar-benar kuat. Dan itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan segel api hati yang terjatuh saat berada di Akademi Jianan. Shoyan tidak ingin membuang waktunya lagi. Dia pun dengan lembut menyentuh sisik naga yang ada di dahinya yang telah ditutupi oleh api ungu hitam. Shoyan bahkan tidak merasakan panas sedikit pun, namun yang dia rasakan adalah perasaan dingin. Shoyan kemudian menutup matanya. Tanpa diduga dia memasuki alam kesadaran dari api 3000 pembakaran, di mana Shoyan saat ini melihat sebuah naga kecil yang sedang tertidur. Tidak lain itu adalah inti dari api surgawi 3000 pembakaran. Shoyan kemudian mendekatinya dan menyalurkan spiritualnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan respon apapun. Namun tiba-tiba saja hal tak terduga pun terjadi. Tatapan dari api 3000 pembakaran yang tadinya tertidur kini telah terbangun lantas berkata, dasar manusia bodoh. Mendapatkan perkataan seperti itu, Shoyan sangatlah kaget. Tidak disangka kalau api 3000 pembakaran mampu berbicara dalam bahasa manusia dan memiliki kesadarannya. Setelah itu Shoyan pun berkata, aku datang ke tempat ini sebenarnya untuk menyelamatkanmu dan membuatmu mendapatkan kebebasan. Mendengarkan ucapan Shoyan, naga kecil api 3000 pembakaran kemudian mengatakan, pergilah dari tempat ini. Tanpa diduga, Shoyan terhempas dari alam kesadarannya. Kekuatan spiritual Shoyan dibakar dan dilenyapkan hingga dia pun gagal menaklukkan 3000 api pembakaran. Tetua Qiuling hanya menggelengkan kepalanya melihat kegagalan ini. Setelah itu dia pun kembali berkata, siapakah orang berikutnya yang akan maju? Tanpa basa-basi lagi, Mugu tua segera mengambil langkah maju. Sementara itu, pandangan dari Panatua Qiuling menjadi lebih tajam. Hal ini membuat Mugu mengatakan, Tetua pertama, kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah kau bermaksud tidak mengizinkanku mencobanya? Mendapatkan perkataan seperti itu, Tetua Qiuling kemudian menjawabnya, aku hanya menyarankanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Tak berlangsung lama, Mugu tua mendekati naga itu. Dia pun menyentuh sisik naga yang ada di dahinya. Kemudian Mugu tua menutupi matanya. 10 menit pun telah berlalu. Aktivitas yang diharapkan kini tidaklah muncul. Hingga tetua Mugu akhirnya membuka matanya dan dia juga langsung terdorong mundur dan pada akhirnya Mugu tua juga gagal. Melihat hal ini, Panatua Qiuling menghela napas lega sembari mengatakan siapa selanjutnya yang akan maju. Setelah itu, kelompok dari Caoying satu persatu melangkah maju dan mereka pun mencoba keberuntungan siapa tahu bisa menaklukkan 3000 api pembakaran. Namun pada akhirnya
tidak ada satupun dari mereka yang mampu melakukan hal itu. Bahkan salah satu peserta sampai ada yang memuntahkan darah karena tidak mampu menahan kekuatan besar dari api 3000 pembakaran. Melihat hal ini, Panatua Kyuling kemudian mengatakan kepada semuanya, karena tidak ada yang bisa menaklukkannya, mari kita kembali. Baru saja Tetua Kyuling berkata seperti itu, Shayan melihat kalau Mugu tersenyum dengan cara yang cukup mencurigakan. Tiba-tiba saja Mugu pun berkata, Tetua pertama, kau tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 api pembakaran hanya dengan cara seperti ini. Maka dari itu, izinkan aku untuk memberimu cara yang lebih baik. Mendengarkan apa yang telah diucapkan dari Mugu, ekspresi semua orang segera berubah karena mereka mengetahui bahwa Tetua Mugu sudah memiliki rencana yang sangatlah licik. Tetua Kyuling tiba-tiba saja memberikan serangan kepada Mugu, namun orang tua itu dengan mudah menghindarinya hingga pertarungan pun terjadi. Tak berlangsung lama, Mugu tiba-tiba saja membentuk sebuah segel yang ada di tangannya. Setelah pembentukan segel itu, Shayan melihat bahwa segel naga yang ada di dahi dari api 3000 pembakaran tiba-tiba saja bergejolak dan memancarkan energi yang sangat besar. Sementara itu, Ketua Kyuling berteriak dengan marah, kemudian mengatakan, Mugu, beraninya kau melakukan ini. Mendengarkan hal itu, Mugu hanya tertawa sambil mengatakan, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukan olehku. Tenang saja, aku akan membantu Menerapil menyelesaikan masalah ini. Setelah segel Mugu berhenti, tiba-tiba saja sebuah ledakan besar terjadi. Semua orang menatap 3000 api pembakaran. Mereka juga melihat kalau sisik naga yang ada di dahi 3000 api pembakaran tidak dilindungi oleh apapun. Secara perlahan mata dari api 3000 pembakaran mulai terbangun. Pada saat ini, sebuah aura yang sangat mengerikan pun menyebar. Pandangan mata dari api 3000 pembakaran pun melihat ke arah kelompok Shayan dan dia mengeluarkan suara raungan yang sangat keras ke arah langit. Bahkan segel hitam yang telah dibentuk oleh 3 pimpinan Menerapil telah hancur. Kemudian Panatua Kyuling lalu berkata, Mugu, kau cari mati. Mendengarkan ucapan dari Tetua Kyuling, Mugu hanyalah tertawa, kemudian mengatakan, karena Menerapilmu tidak bisa menangani api surgawi ini, apa gunanya kalian menyimpannya? Dan kenapa tidak mengizinkan aula jiwaku saja untuk membantu kalian menyelesaikan masalah ini? Karena keadaan yang sudah sangatlah mendesak, Tetua Kyuling memerintahkan Shayan dan juga yang lainnya untuk memecahkan manik-manik giok yang diberikan Xuan Songzi. Ketika mereka ingin memecahkan manik-manik giok tersebut, tanpa diduga sebuah jarum yang tiba-tiba saja meluncur entah dari mana asalnya mengenai giok Chaoying, Danchen dan juga Songking, sehingga giok yang mereka miliki terbang dan menghilang. Sementara itu, Shayan berhasil menangkap jarum itu dan menghancurkan giok pemberian dari Xuan Songzi. Setelah itu, pandangan mata Shayan melihat kedua orang yang menjadi peserta kemudian berkata, tidak diduga ternyata masih ada anggota dari aula jiwa.